Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggambar kurva fungsi dari trigonometri ya, dengan menggunakan aplikasi turunan agar lebih gampang ya. Oke, coba kita lihat di model itu ya, 12 IPA 3 ya. Oke. Ya. Nah ini ya. Silakan langkah-langkahnya saya buat ada 4 langkah. Menentukan koordinat maksimum dan minimum dari suatu fungsi ya. Langkah-langkah menggambar kurva fungsi trigonometri saya buat ada 4 langkah di sini. Menentukan koordinat maksimum dan minimum kurva fungsi trigonometri. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, menentukan titik potong terhadap sumbu Y, lalu menghubungkan seluruh titik ya tanpa menggunakan penggaris karena dia merupakan kurva bukan garis ya, jadi kurva mulus. Nah, ini sebagai latihan ada di model, kita akan sama-sama menggambar kurva ini ya. Gambar kurva Y sama dengan min 2 cos 3x ditambah 60 ditambah 4 untuk interval sudut dari 0 sampai dengan 360 ya. Silakan yang sudah selesai boleh menyelesaikan dikirim ke forum Google Classroom ya. Coba kita cek di Google. Saya cek di Google dulu. Oke, sebelumnya saya bagi layar. Mana? Oke, saya bagi layarnya dulu. Saya bagi seluruhnya saja. Bagaimana, sudah terlihat layar ini? Belum? Masih? Sudah. Sudah ya, ada yang sudah. Oke. Oke, saya cek lagi daftar hadir, mungkin ada yang belum isi ya. Mata pelajaran. Saya refresh dulu aja. Refresh. Oke. 12 A3. Muncul ya? Masih belum. Ya. Oke, 12 IPA 3 ya. Oke, sudah isi semua. Nomor absen 1 sudah. Ignatius ya. Ya, 12 IPA 3 sudah semua ya. Oke, sudah isi daftar hadir sebanyak 29 orang. Oke, sudah ngecek ya? Betul nggak? Daftar itu sudah ngisi semua ya? Oke. Oke, kita akan bahas sama-sama. Sebelum kita bahas, coba saya cek dulu yang sudah mengerjakan. Oke. Stephen Jonathan ya, kita cek dulu ya. Tadi Oke. Ini ya. Stephen. Oke, coba kita cek ini ya. Semua bisa nggak melihat ini pekerjaan temannya? Terlihat nggak ini? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke, kita lihat punya Stephen dulu. Fx sama dengan min 2 cos 3x ditambah 60 ditambah 4. Koordinat maksimum dan minimum.
ya. Fx sama dengan min 2 cos 3x tambah 60 derajat tambah 4 f aksen x, ya. F aksen x-nya betul nggak turunan pertamanya nih? Halo? Betul, Pak. Betul. 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 Min 2 sin 3x tambah 60 kan seharusnya dikali 3 lagi. Iya. Ya. Loh, dikali 3 lagi yuk. Loh. Oh iya salah 6 sin. Loh, Ya. salah berarti, Pak. Perhatikan. Oke, saya koreksi langsung di situ ya, nanti saya hapus. Nah, ini kan seharusnya kan ini dalam ini kan harusnya dikali berapa lagi? Dikalikan 3. 3 ya. Ya, ini kan salah ya. Ngerti Stephen ya? Harusnya dikali berapa, Ti? 3 lagi ya. Kan turunkan fungsi sudut. Nah, jadi kalau saya buat seperti ini seperti biasa, berarti f aksen x. Nah, istilah saya kan turunkan fungsi sudut. Karena nggak ada pangkatnya, pangkat 1 turunkan fungsi sudut. Berarti min 2 fungsinya. Turunan cos apa? Jadi min sin ya. Min sin dalam kurung 3x tambah 60 ya, dikalikan 3 terus ditambah 0 turun dari konstanta. Nah ini jadi kalau diserahkan jadi berapa? 6. Nah jadi jawabannya di sini adalah 6 ya. Ngerti ya? Nah walaupun nanti ketepatan di bawahnya semua nanti ya sesuai dengan penghitungan, tapi ini sudah salah tentang turunan konsep awalnya sudah salah ya. Oke. Paham ya? Siapa ini Stephen? Siapa tadi? Stephen ya? Halo Stephen? Mana Stephen? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Salah, paham Pak. ya? Tahu kesalahannya. Jadi menurunkan teliti ya. Oke, ini saya tutup dulu. Saya lihat lagi yang kedua. Ini saya bersihkan. Oke. Ini Jeffrey ya. Jeffrey. Wah, ini kalau harus saya download kalau mutar-mutar Jeffrey. Mana proses hitungannya ada Jeffrey? Jeffrey ada? Di oret-oretan, Pak. Ah, iya kan ada petunjuknya tadi kan, kerjakan. Ini kan ada petunjuknya. Ya, maaf, Pak. Silakan tuliskan rapi gambar bidang koordinat menggunakan ini ada nggak? Gambar mengikuti langkah-langkah di atas ya. Jadi saya lihat mengikuti prosesnya. Pak, disuruh tulis. Iya, kalau saya koreksi kan mestinya saya akan membaca itunya. Ya, Ya. maaf Pak. Iya, bukan hasil akhir yang saya lihat ya. Oke, saya tutup. Siapa ini? Ya, jadi ke depan kirimlah dalam posisi tegak ya. Jadi nah ini resikonya kalau saya jelaskan gini kan saya nggak bisa harus mutar-mutar, harus download. Bisa sih diambil di download lagi, tapi butuh waktu. Itu makanya saya minta ngirimnya di posisi tegak ya. Oke, siapa lagi? Obed ya. Oke, ini saya perbesar. Oh, terlalu besar ya. Oke. Ini kelihatan nggak semua? Halo? Bisa dilihat yang lain? Betul, Pak. Ya. Oke, coba ya. Kita akan sama-sama nanti. Yang sudah selesai nanti prosesnya tinggal dilihat dulu nanti ya. Oke, ini dulu saya turunkan dulu. Oke. Perhatikan semua. Y sama dengan min 2 cos 3x tambah 60 ditambah 4. Y aksen 6 apa ini? Kali, Pak, kali. Titik. Oh, titik itu ya. 6 kali. 6 sin 3x tambah 60. 6 sin 3x tambah 60 sama dengan 0. Oke, ini kalau dia apa nih? Mencari apa nih?
mencari maksimum minimumnya ya. Betul ya? Oh iya. Ya. Syarat maksimum minimum adalah I aksen sama dengan 0. Oke. Sin 3x tambah 60 sama dengan sin 180. Ya. Sama dengan sin 0. Ya. Sin atau dengan sin 0 juga boleh ya. Maka yang pertama oke. Sin mana ini? 3x tambah 60 sama dengan K kali 360. Ini angka berapa nih? Enggak kelihatan saya. Wait. Tambah 180. Tambah 180. Ini berapa nih? 3x. 3x tambah 60. Kenapa kamu buat tambah 180 bukan tambah 360? Soalnya yang 360 yang bawahnya Pak, yang bawahnya itu tambah 360 itu. Yang mana? Atau tambah 0. Yang mana? Yang di bawahnya mana ini? Yang kedua itu kan yang atas itu pakai sin 180 Pak, yang bawah pakai sin 0. Oh, yang di atas Sin 180. sin Yang 180. bawah sin 0. Di bawah sin 0. Oke, bentar ya. 3x ditambah 60 sama dengan K kali 360 ditambah 180. Ya. Mengapa tidak disamakan semua 180? Mengapa tidak dipakai 0 dengan 180? 0 semua atau 180? Mengapa pakai 2, Obed? Soalnya kalau misalnya 180 sama minus 180 itu kan sama-sama 180 Pak. Jadi hasilnya sama. Titik puncak aja atau titik minimum saja atau gitu. Kalau 180 sin 180. Sebetulnya nanti bisa dengan membagi dengan 3K, satu aja dipakai nggak masalah ya, tetap hasilnya sama nanti ya. Misalnya kamu pakai satu saja juga boleh ya. Satu nanti hasilnya sama. Silakan coba diuji lagi nanti ya. Ya. Mau pakai dua-duanya boleh. Memang sin berapa? Sin 180 adalah 0, sin 0 adalah juga 0. Itu betul nggak masalah. Tapi tidak harus menggunakan dua-duanya. Satu saja cukup. Ini kan suatu persamaan ya. Iya. Oke, ya. Boleh. Oke, coba gambarnya. Berapa nilai maksimumnya? 7. 6. Minimum? 2. Oke. Kita akan coba cek gambarnya. Coba saya ginikan dulu. Nanti kita akan bahas lagi itu sama-sama. Coba saya pakai GeoGebra. Ya. Nah, ini gambarnya nanti seperti ini. Sama nggak gambar kamu? Ya. Sama Pak, Sama seperti ini, sama ya? Sama. Oke, ya. Jadi gambarnya persis seperti itu, ya. Oke. Di sini berarti titik puncaknya ada berapa nih? 1 2 3 ya? 3 toh? Titik puncaknya 3, 1 2 3. Ini juga 1 2 3. Berapa ini pertama? Titik puncaknya berapa ketemu? 40, Pak. 40. Iya. Ini oke, coba kita bahas sama-sama. Paham ya? Yang penting yang dimaksud kamu sampai menemukan gambar ini ya. Oke, coba. Oke, kita akan bahas sama-sama. Jadi kalau gambar ini diperpanjang itu dia, nah jadi kalau saya perpanjang gambar ini ya seperti nanti ya. Jadi gambarnya bisa nggak terbatas nah gitu ya. Nah, ya. Pak. Ya. Mau tanya Pak? Iya silakan. Itu kan X-nya kan dalam bentuk derajat ya Pak? Iya. Saya bingung Pak gitu gimana Pak gambarnya? Menggambar di mana? Di GeoGebra maksudnya? Kamu gambar? Iya. Ini kan satunya saya buat derajat ini. Oh derajatnya, oh lah iya Pak. Ini kan derajat iya. ini. Iya. Oh Maka, iya, tinggal diganti ya. Iya. Iya ya.
Jadi sudutnya diubah dalam satuan derajat dulu. Nah, Hmm. pakai GeoGebra Stephen. Iya, Ya Pak, kenapa Pak? Stephen pakai GeoGebra menggambarnya. Enggak Pak, saya belum gambar Pak. Nggak apa-apa kamu kalau bisa GeoGebra digambar dulu nggak apa-apa, jangan takut loh. Memang murid kalau bisa GeoGebra ya justru bagus, nggak apa-apa. Kamu coba di GeoGebra, coba konsep digabungkan semua nggak ada masalah. Iya, ya. Pak, Nah, iya. kalau soal tadi nggak apa-apa pakai GeoGebra berarti Pak? Yang mana? Soal yang barusan ini. Oh, Dari yang gambar tangan barusan pakai pakai GeoGebra, kamu mau lihat gambarnya, tapi dikirim ke saya tetap dalam bentuk tulisan, ya. Hanya ngecek gambar, aja. jadi grafiknya di gambar tangan gitu. Iya, karena tujuannya saya adalah agar kamu menggambar secara manual dulu, ya. Oh, oke Pak. Ya, kalau ini kan saya menampilkan hasil untuk kamu. Ya, nanti secara manualnya murid harus bisa menggambar seperti ini gambarnya. Ya, tidak pakai penggaris tapi kurva mulus seperti ini. Oke, kita akan bahas sama-sama. Ya, ada pertanyaan enggak? Atau sudah cukup jelas yang dikerjakan teman kamu? Sudah cukup? Perlu dibahas ulang lagi enggak? Ini sudah benar pekerjaannya, ya. Ini, ya. 1, 2, 3 ya, gambarnya seperti ini. Kalau mau diteruskan ya silakan. Ini kan gambarnya continue ya. Jadi karena dibatasi intervalnya dari 0 sampai dengan 360 ya. Nah, ini dari 0 sampai dengan 360 ya gambarnya seperti ini ya. Nah, cuman objek yang lain ya mungkin menemukan ini mengapa ini menjadi titik balik maksimum minimumnya. Mana ini? Ditemukan enggak ya? Mana nih? Titik maksimum. Enggak dilengkapi objek. Mana? Saya titik maksimum sama minimum langsung saya tulis Pak. Langsung ditulis ya. Iya, langsung di koordinatnya. Karena sudah tahu ini berapa, ini 1 Apa min 1? ya dikalikan 2 tambah 4 ya. Oke, sudutnya sudah betul. Oke. Oke, kita akan cobalah kita bahas sama-sama ya, perhatikan. Oke ya. Nah, ini dia soalnya. Gambar kurva fx sama dengan min 3 min 2 cos 3x tambah 60 ditambah 4. Langkah-langkah menggambar kurva pertama menentukan koordinat maksimum dan minimum ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, interaktif ya. Ketika saya menulis kamu juga menjawab langsung ya. Oke, coba saya buat halaman baru. Fx sama dengan min 2 cos 3x. Oke. Yang pertama menentukan titik potong ya. Saya coba halaman baru. Oke. Oke, langkah. Nah, coba sama-sama. Pertama tadi apa tadi? Menentukan apa? Kita jawab. Koordinat. Apa? Koordinat. Ya. Koordinat. Iya. Koordinat Maksimum dan minimum. maksimum dan minimum ya. Minimum. Apa syaratnya? Syarat apa? Y aksen Y aksen sama dengan sama 0. dengan dengan 0. Oke, sama-sama ya. Oke. Berapa tadi Y? Y sama dengan berapa? Ayo, min 2 min 2 cos Cos 3x plus 60 3x plus 60 plus 4 ya. Oke, kita cari Y aksennya ya. Y aksen sama dengan berarti min 2 kali min cos ya. Min sin buka kurung berapa? 3x ditambah 60 terus dikalikan berapa lagi? Kali 3 ditambah 0. Kan itu ya term pertamanya ya. Lalu Y aksen sama dengan 0 langsung kita buat persamaannya jadi berapa ini?
min kali min jadi apa? Plus, ya. Berarti berapa? Jadi 6, ya. 6 sin berapa? 3x ditambah 60 sama dengan 0. Paham sampai sini? Ya. Paham. Nah, lalu dibagi berapa semua? Dibagi 6 semua, maka ketemu persamanya. Berarti sin 3x ditambah 60 sama dengan 0. Nah, coba. Sekarang kita ini persamaan trigonometri, langsung aja berarti sin buka kurung 3x ditambah 60 sama dengan berapa? Ya, 0 itu sama dengan sin 0 juga atau sin 180. Ambil satu aja nggak apa-apa. Oke, dari sini kan kita ambil apa? Persamaannya, ya. Jadi apa ini? Apa persamaannya? 3x ditambah 60 sama dengan 0 ditambah K kali 360. Mau pakai K pakai N juga boleh. Atau bagi 3 semua jadi berapa? Kalau bagi 3 semua berarti X tambah 20. Tambah 20. Sama dengan K kali 0. K kali berapa? 120 kan? Iya betul. Ya. Nah, sekarang ambil persamaan yang kedua. Apa yang kedua apa? 3x ditambah 60 sama dengan buka kurung 180 min 0 kan? Iya. 180 min alfa kan gitu toh. Ditambah K kali 360. Nah, itu persamaan. Jadi muncul semua. Jadi ambil 1 0 aja nggak apa-apa ya. Oke, sekarang langsung dibagi 3 aja semua. Jadi berapa? X ditambah X tambah 20 sama berapa? Ayo, 60 ditambah K kali 120. Nah, ini kita serahkan jadi dalam bentuk X ya. Jadi X yang berapa ini? Min 20 ya. Min 20 ditambah K kali 120. Itu yang pertama. Yang kedua, ini X ya berapa ini? 40 ditambah K ya. Kali 120, 20 ya. Kali 120, 20. Oke, ya ini semua derajat, kalau enggak 100 derajat enggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya ya. K-nya boleh diambil, boleh nggak ngambil K-nya negatif di sini? Saya tanya. K-nya boleh ngambil negatif, boleh nggak negatif? Boleh asal memenuhi syarat. Ya. Maksudnya kalau misalnya nanti ya syaratnya boleh. Kita syaratnya X-nya harus bagaimana nanti? X harus di antara 0 sampai 360. Iya, 0 sampai dengan 360 ya. Jadi tidak boleh. Nah, dalam hal ini kita harus mengambil syaratnya di sini ya. Nah, dalam hal ini, oke. Sekarang untuk K sama dengan berapa kita mulai diambilnya? 0 ya. Kalau dari K sama dengan 0, maka X yang pertama ketemu berapa? min 20. Min 20, berarti min 20 nggak memenuhi ya, dalam kurung ya TM tidak memenuhi ya. Yang kedua, X-nya berapa? 40. Paham yang ini? Oke, sekarang K-nya sama dengan 1. X sama berapa? Yang pertama berapa? 100. Ya. Oke, 100. Betul. Di sini ganti K-nya dengan
1 ya. Berarti min 20. Ah, betul ya. Yang kedua, X-nya berapa? 160. 160. Oke. Sekarang K-nya sama dengan 2. K sama dengan 2. Berapa X-nya yang pertama? 200. Berapa? 220. Ya, 220. Yang kedua, X sama berapa? Ayo. Kalau K-nya 2. 200 berapa? 80. 280. 80. Oke. Sekarang kalau K-nya 3. K-nya 3 berapa? X yang pertama berapa? 340. Berapa? 340. 340. Yang kedua, X-nya berapa? Berapa? Ayo. 120 kali 3 berapa? 360 tambah 40 berarti 400 ya? Betul? Oh iya. Berarti tidak memenuhi TM juga. Oke. Ini kan sudah menemukan semua, nggak ada, kalau K-nya 4 sudah lebih kan? Oke. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan mana maksimum minimum dari semua titik-titik ini, maka kita buat diagram garisnya. Saya lanjut ini ya. Coba diingat, urutkan, atau kita urutkan dulu X-nya. Ya dari sini, dari penyelesaian dari sini. Jadi untuk dari sini, ini sebagai HP saja dulu. HP dari penyelesaian itu belum menentukan koordinatnya apa-apa. Berapa? Urutkan berapa? Mulai paling kecil berapa? 40. 40. Terus 40, 100. 100. 160. 160. 220. 200. 20. 220. Terus 280 ya. Penyelesaiannya untuk persamaan itu yang ini. Nah, sekarang apa? Halo? Sudah? Ya 34. Oh, kurang lagi ya. Kurang 1. 340. Iya. Ini yang kanannya nggak jelas. Saya percaya ini. Oke, ya. Oh, kurang bersih. Oke, ya. 220 terus 280, ya. Koma, berapa lagi? 340. Ini penyelesaian dari persamaannya tadi. Oke. Nah, sebelum kita menghitung, menentukan posisinya semua, maka kita buat mana sebagai titik maksimum, mana sebagai titik minimum, kita butuhkan gambar ya, diagram. Oke, saya lanjut di sini, saya tambah halaman berikutnya ya. Oke, perhatikan, saya gambar garis lurus seperti ini. Oke, urutkan tadi berapa tadi? Angkanya 40. Terus 100. 100. 160. 160. Terus 220. berapa? 220. 220. Terus 280. 280. Terus 340. 340. Iya. Ini ya, kita ambil cukup satu, kita uji pada f aksen x-nya bagaimana. F aksen x dari sini sama dengan berapa, bagaimana, apakah positif atau negatif. Karena ini adalah ini sudah pasti f aksen x-nya adalah sama dengan 0. Paham ya? Kalau 0 kan mendatar, mencapai maksimum. Iya. Oke, sekarang ambil aja sudut di bawah 40. Di bawah 40 derajat ke f aksen x-nya. F aksen x-nya tadi ya. F aksen x-nya.
Oke, f aksen x-nya berapa? Coba dimasukkan ke ini. Ya. Ke f aksen x-nya yang ini boleh masuk sini atau yang ini yang sederhana ini boleh. Yang terakhir ini juga boleh, ya. Dimasukkan sudut berapa? Di bawahnya 40 berarti atau 0, langsung 0. Berarti sin 60 berapa? Halo? Sin 60. Oh, belum. Kalau dia kan 0, 3 kali 0 tambah 60 berarti sin 60 dikalikan 6. Jawabannya Setengah 3. positif kan? Iya, positif ya. Jadi di daerah ini adalah positif. Ya. Nah, ini positif. Oke. Ini adalah positif. Maka kalau dijalankan ini min plus min plus min plus. Nah, ini sudah langsung ketemu titik puncaknya. Ya. Kalau dilihat ini, ya. Dilihat ini 40 itu nanti berarti coba saya tanya nanti kalau dia ada f, berarti ada koordinat, misalnya ada koordinat sini, koordinat buka kurung 40, f40 itu ini titik maksimum atau minimum nanti. Titik maksimum atau minimum? Kalau dari gambar ini. Maksimum. Titik maksimum atau minimum? Maksimum ya. Ini kan kalau dia plus berarti kan naik ya. Jadi ingat kembali syaratnya kalau dia f aksen x itu lebih dari 0 berarti apa? Naik ya, tanjakan ya, menanjak, naik. Kalau f aksen x kurang dari 0 berarti itu turun. Nah, ini menjadi seperti ini, naik ke atas. Kalau itu turun. Ya. Oke, kita mulai. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo? Paham, Pak. Sampai sini paham semua? Silakan, ada yang mau bertanya dulu, coba. Sampai situ ada pertanyaan? Halo, yang lain? Itu sekarang menentukan posisi. Kita akan menentukan posisi titik balik maksimum atau titik balik minimum dengan menggambar ya. Jadi 40 nanti terlihat dari sini ya. Jadi naik, di sini naik ya. Lalu posisinya datar. Ya, datar lalu turun. Maka posisi ini berarti ada ini titik ini adalah buka kurung 40, F460. Kita belum kita hitung berapa itunya, 40 ya. Nah, gini ya. Semuanya mencapai maksimum di situ. Lalu ini apa lagi? Oke, ya. Kalau dia ini datar, lalu ini lagi apa? Naik lagi. Ini ke naik. Naik turun. Ada yang mau tanyakan sebelumnya saya teruskan? Pak, kalau misalnya langsung dimasukkan, maksudnya apa harus diuji dulu? Kalau misalnya langsung dimasukkan, misalnya F40, kan nanti pasti mau nilai maksimum atau minimumnya gitu, Pak. Boleh. Ini kita hanya dalam hal ini menggunakan aplikasi turunan. Jadi sebelum kita hitung, kita langsung ya boleh, itu boleh. Ini hanya menentukan posisi di mana posisi titik itu mencapai maksimum, di mana titik itu mencapai minimum. Kalau itu banyak titik nanti, ya itu boleh, ya. Boleh langsung disubstitusi boleh, atau kita uji juga boleh, ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, dari sini posisi dia apa? Turun, ya. Datar, naik, ya.
Terus paham ya? Ini kan sudah lalu ini ada kalau dibuat lagi ini ya. Kalau mau disebut lagi ini kan sudah turun. Ini berarti apa? Naik lagi ya. Ya. Naik terus dari posisi gambarnya ini seperti ini ya. Gambarnya sebentar. Saya hapus dulu. Ya. Jadi posisinya jadi kamu harus bisa memahami posisinya gambar itu ya. Lalu ini turun ya. Ini posisi datar, naik lagi, terus datar sini mencapai puncak, terus turun lagi, kan gini ya. Ya, terus apa lagi? Naik lagi, terus turun lagi ya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi ketika mencapai puncak ini berarti dia maksimum ya. Ini berarti minimum ya. Mencapai maksimum ya. Jadi titik maksimumnya berapa? Di 40 ya. 40,60 F40 lalu berapa lagi? 160 betul? 160 Betul. ya. Ya, 160 F 160 berapa lagi? 2 berapa? 80 ya. F 280. Ini adalah maksimum ya, mencapai maksimum. Paham ya? Nah, kalau minimumnya koordinat minimum berapa minimumnya? Berarti 100, F100 ya. Berarti F100 itu sama dengan berapa lagi? 220, F 220 ya. Berapa lagi? 340, F 340. Nah, sekarang kalau mau dihitung berapa F40 pasti sama nilainya semua. F40, F160, F280 sama semua kalau mau dihitung. Ya, kita hitung misalnya, coba dihitung berapa F. Tadi apa rumus Fx-nya tadi? Coba Fx-nya berapa? Fx sama dengan min 2 ya. Min 2 cos 3x ditambah berapa? 60 ditambah 4. Oke, sama-sama. Berarti coba mencari F40. F40 berapa? Berarti min 2 kali langsung berapa hasilnya sih nanti? Cos 80. Cos berapa ini? 180. Cos 180 berapa? Min 1 ya. Min 1 ditambah 4 berarti 6. Berarti nanti semuanya adalah 40,6, 180,6, 280,6. Paham ya? Nah, kalau minimumnya sama. Untuk minimum semua ini sama, mencapai titik minimum kan mempunyai ketinggian yang sama dan ini kan mempunyai tinggi yang sama ya. Makanya juga F100, F220, F340 juga sama. Coba dicari F berapa? F100 misalnya ya. Berarti berapa? Min 2 kali berapa ditambah berapa? Langsung. Ini kan tambah 4 ya. Ini tambah 4. Ini kan ditambah 4 ya, bukan tambah 40 ya. Oke, silakan berapa itu? Kalau X-nya 100, 300 ditambah 60. Berapa cos 360? 1 ya. Berarti sama dengan 2.
Maka nanti sini koordinat maksimumnya adalah contohnya sini 40,6 dan seterusnya. Pakai 6 semua. Di sini berapa? 100, berapa? 2. Ini juga 220,2, 340,2. Berarti semua titik yang mau kita butuhkan untuk maksimum minimumnya sudah ketemu. Tinggal digambar pada bidang koordinat di sini ya. Misalnya ini saya tutup dulu ini. Nah, misalnya tolong dibantu berapa tadi titiknya? Untuk titik yang kita ketemu tadi berapa semua? Tolong dibantu aja. 40, semua tadi 40 ya. 40 berapa lagi? 160. Berapa lagi? Setelah 160. 40 berapa? 100. 120. 160. 160, Pak. 160. Ya, coba semuanya kita gambar. 160 ya. 260. 160 saya gambar dulu koordinatnya. 160 ya. Terus berapa lagi? Ayo. 220. 220. Pak, sebelumnya ada 100, Pak, sebelumnya. Oke, nanti kita tambahkan ya. 220 ya? Ya. 220, coba kita gambar semua nanti. Ini gambar manualnya maksudnya. Ya, agar nanti murid bisa kerja seperti itu. Oke, berapa lagi? Coba diurutkan aja, diurutkan semua titiknya tadi yang dari sini maksud saya diurutkan aja. Mana tadi penghitungannya? Ada 100, Pak. Ada 100 Kurang. ya. Berapa lagi? Semua aja disebutkan. 100, berapa lagi? 100. 160. 160. Oke, ntar. 80. 340. Ntar, setelah 100 berapa lagi tadi? 100 terus? 160. 160 belum ya, 160. Jadi kita tempatkan semua pada bidang koordinat. Berapa lagi? Lebih 160, 220. 220 belum ya? 220 udah, 220. Ayo, berapa lagi? 280. 280. 280. Ya, ini saya membantu untuk bagaimana gambarnya pada bidang koordinat. Berapa lagi? 340 ya? Ya. 340 ya. Nah, jadi 340. Nah, di sini perhatikan yang kita hitung tadi kan semuanya titik ini, titik A, B, C ini, titik yang dari atas ini kan mempunyai ketinggian yang sama tadi kan, yang sudah kita hitung di sini. Yang sudah kita hitung di sini tadi ya. Nah, ini 40, 180, 280. Berarti langsung ketemu titik maksimum, titik minimum. Jadi gambar ini belum selesai. Kita belum bisa gambar. Maka kurang dua lagi apa? Titik potong terhadap sumbu X ya, dan terhadap sumbu Y. Kita butuh titiknya. Jadi gambarnya belum selesai, tinggal diurutkan polanya ya. Oke, berarti ini belum selesai. Kita kurang dua lagi ya. Lalu berikutnya adalah di sini titik potong ya. Nah, titik potong sumbu X, apa berarti Y sama dengan 0 kan gitu ya. Kalau memotong sumbu X kan Y-nya 0. Oke, persamaan tadi apa? Y sama dengan min 2 cos ya, min 2 cos buka kurung 3x ditambah 60 ditambah tambah 4. Lalu kita gantilah Y-nya dengan 0. Berapa jadinya? Berarti min 2 cos 3x ditambah 60 ditambah 4 sama dengan 0. Ingat, ini kan persamaan trigonometri, maka ruas kiri dan ruas kanan harus dalam bentuk cos nantinya. Nah, ini agak tidak boleh, ini langsung kita samakan ya berapa ini? Berarti cos
3x ditambah 60 sama berapa? 2. Sama dengan 2 ya? 2,5. 90. Kos 90. Nah, ini loh. Kan Sama dengan setengah ya? Ayo berapa ini? Min 2. 2. 2. Pak. Soalnya 4-nya pindah ke kanan jadi min 4 Ah. dibagi min 2 jadi Nah, sekarang cos 3x ditambah 60 sama dengan min 2. Bisa nggak menyelesaikan persamaan ini? 2 Pak hasilnya Pak. Apa? Kan soalnya 4 kalau dipindah ke Iya, kanan maksudnya jadinya ini. min. Oke, ini. Cos 3x ditambah 60 sama dengan min 2. Bisa nggak diselesaikan persamaan ini? Enggak bisa. Nggak bisa. Berarti kesimpulannya apa? Tidak memenuhi. Dalam kurung, Tidak iya. memotong Dalam memotong kurung, sumbu. tidak mungkin. Apa kesimpulannya? Tidak Kurva, Tidak memotong. ya itu jelas. Kurva tidak Memotong sumbu X. memotong sumbu X. Paham ya? Oke, sekarang Ya. titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min 2 cos berapa ini? 60 ya? Ditambah 4. Berapa ya? Berarti min 2 kali cos 60 berapa? Setengah ditambah 4. Berapa ini? 2 ya? Betul? Ya. 2. Berarti titik potong terhadap sumbu Y berapa? Ketemu? Titik 3 Pak. Apa? Titik 3. 3. Oh, 3 ya. Ini 3 ya. Ketemu berapa? 0,3. Ya. 0,3. Maka pada kurva ada titik 0,3. Pada kurva ini ada titik 0,3 ya. Titik 0,3. Nah, sekarang bagaimana kurva ini mau digambar? Udah tinggal diteruskan ya. Hubungkanlah semua titik ini ya. Ya, oke, tinggal dihubungkan aja, udah selesai. Paham ya? Nah, tinggal menghubungkan seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi kurva mulus, nah gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak yang mau kita butuhkan gambar, kita butuhkan titik maksimum, titik minimum, titik potong terhadap sumbu X jika ada, ini tidak ada, titik potong terhadap sumbu Y. Jadi di sini tadi hati-hati menyimpulkannya, ya. Siapa yang bisa jawab mengapa tidak mungkin? Cos 3x tambah 60 sama dengan min 2 tidak mungkin. Mengapa? Halo? Karena Ya. Karena tidak mungkin cos itu hasilnya lebih dari 1. Iya. Nilai cos itu hanya ada pada interval ya. Min 1 dan 1 ya. Nilai cos X itu hanya berada pada interval min 1 dan 1. Jadi minimumnya 1, min 1, maksimum 1. Mau langsung ke sana juga boleh, langsung dihitung ya. Jadi banyak cara mengerjakan soal. Jadi saya hari ini hanya menjelaskan konsep bagaimana cara turunannya. Mencari maksimum minimum juga boleh. Menggunakan konsep ini juga boleh. Langsung cos ya. Mencari maksimum dari sini juga boleh ya. Nah, jadi kalau sudah tahu titik maksimum minimumnya tanpa menggunakan sudut tadi boleh langsung ya. Ya, saya tambahkan di sini. Nah, tanpa harus mencari berapa nilai dari sini, sudut-sudut di sini. Nah, ini kan tadi kita untuk mencari ini, kan kita mencari berapa F40 ya. Nah, untuk mencari maksimum berarti F40, F160, F280 itu kan banyak mau dihitung. Ya, untuk menghemat waktu bisa. Ya, tapi konsepnya sudah paham betul mencari maksimum dan minimum ya. Nah, maka untuk mencari ini, untuk mencari maksimum dari sini, misalnya saya ganti warna di sini. Nah, misalnya di sini. Nah, saya butuh Y maksimum, misalnya Y maksimum, ya. Y maksimum langsung aja sama dengan berapa? Min 2 kalikan, agar di ini maksimum kan nggak mungkin min 1, nggak mungkin 1 toh, harus min 1 kan harus maksimum, ditambah 4 sama dengan berapa?
6. Ya, karena ini sudah min. Lalu Y minimum sama dengan min 2 kali 1 tambah 4 sama dengan 2. Kita hanya membandingkan hasilnya saja juga boleh. Nanti misalnya Y sama dengan, berarti ini maksimum yang terbesar, minimum yang terkecil. Paham ya? Paham. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, belum paham. Yang mana yang belum paham? Kenapa yang Y max barusan langsung dimasukkan min 1 sama satunya? Oke ya. Perhatikan. Obed mungkin bisa jelaskan. Silakan Obed. Mana Obed? Saya di sini, Pak. Ya coba silakan Obed. Ini Vanessa belum paham dan mengapa harus dimasukkan min 1 dan 1. Silakan Obed. Oh, karena nilai cost maksimal itu atau nilai sin maksimal itu pasti 1. Iya. Untuk nilai cost Kurang jelas suaranya Obed? Tolong ulang lagi. Karena untuk nilai cost dan sin, nilai maksimum cost dan sin itu 1. Sedangkan nilai minimum sin dan cost itu pasti min 1. Iya, jadi hanya dimasukkan. Kalau Vanessa masih bingung, gini aja Vanessa, lihat ini. Jangan tulis maksimum minimumnya dulu. Y sama dengan ya min 2. Lalu di sini hanya ada 2 kemungkinannya ditambah 4. Ya. Y sama dengan min 2 dalam kurung tambah 4. Ya, pengganti cost ini, cost ini semua nilainya ini berapa nilai cost ini kan nilai sekarang kita bicara nilai kan. Cos 3x tambah 60 ini hanya berada, kalau saya tulis ini cos 3x ditambah 60 ini hanya berada pada interval ini min 1 dan 1. Berarti hanya menggunakan min 1 minimum, 1 maksimum. Tapi dalam hal ini karena ada min di sini yang mempengaruhi. Soalnya kan ada min. Ngerti ya maksud saya? Soalnya kan ada min. Maka coba masukkan misalnya 1 di sini. Ini min 1 ya. Hasilnya berapa di sini? Ini 2, ini berapa? 6. Maka ini menjadi minimum. Ini menjadi maksimum. Paham penjelasan saya seperti ini, Vanessa? Ya Pak, ya makasih. Oke. Cukup ya. Oke. Para murid yang sudah selesai, tugas kamu adalah silakan melengkapi ya soal tadi itu di catatannya lalu dikirim di forum Google Classroom ya. Cukup sekian. Terima kasih.